Nah, ini terakhir ini mungkin. Tulisan saya, Mbak Nikmah, sekarang ini pangsa pasar ya untuk tulisan itu ada pada cerita anak. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah pada siang yang penuh barokah ini kita masih di acara Bincang-Bincang Faedah yang hari ini akan hadir beliau yang luar biasa, senior kita. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Siti Zumratul Maulida. Beliau adalah dosen sekaligus penulis yang materinya hari ini adalah tips dan trik menjadi writerpreneur. Nah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cantik sekali Bunda ini. Apa kabar Mbak Nima? Alhamdulillah, luar biasa hari ini baik sekali Bunda, dan hari ini hari yang cukup cerah karena hari ini materinya adalah materi yang luar biasa karena teman-teman sudah menunggu hadirnya panjenengan untuk tips menjadi seorang writerpreneur begitu. Nah, Bunda, saya mulai dulu acaranya pada kesempatan hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat semua. Dan hari ini kita masih di acara Bincang-Bincang Faedah dan telah hadir bersama kita beliau senior yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Siti Zumratul Maulida, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah dosen IAIN Tulungagung sekaligus seorang penulis yang handal dan luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar banyak ke beliau tentang bagaimana sih tips dan trik menjadi writerpreneur. Yang selama ini ya Bunda ya, kalau misalnya kita menjadi seorang penulis, biasanya kan mikir, tulisan saya mau dibawa kemana sih? Masa tetap ada di laptop saya? Masa tetap ada di PC saya? Terus kira-kira tipsnya untuk menulis yang bagus itu sebelumnya bagaimana Bunda? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Ini rasanya Mbak Nikmah kita ini sering berpartner ya. Saya tuh kadang-kadang mengingat-ingat kok sering sekali berpartner dengan Mbak Nikmah ya. Baik, sekarang ini berpartner untuk berbicara tentang menulis. Oke, saya awali dengan sebuah peribahasa dulu. Peribahasa yang sudah sangat populer, yaitu tentang peribahasa gajah mati meninggalkan gading. Nah, itu biasanya kan terusannya kan manusia mati meninggalkan nama baik, nama budi pekerti. Tapi diganti Mbak Nima. Jadi gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan tulisan. Karena dengan menulis kita akan dikenang gitu. Iya. Ya. Iya benar. Baik, menjadi pertanyaan saya ketika Mbak Nimah mengajukan tema tentang writerpreneur gitu ya. Kemudian saya otak-atik, saya cari apa sih writerpreneur gitu, ini dari bahasa Inggrisnya. Ternyata kalau writer kita semuanya udah tahu, itu artinya menulis ya. Tapi kalau trainer itu sebenarnya artinya adalah orang yang mengambil gitu. Nah, kalau bahasa Inggris yang kita kenal adalah entrepreneur. Akhirnya ada kata edupreneur dan sebagainya. Ini menurut saya istilah baru ini Mbak Nimah ini. Membuat istilah baru writerpreneur gitu. Nah, ini akhirnya saya artikan kira-kira ini menurut saya, semoga benar, menurut pandangan orang lain juga benar. Jadi writerpreneur itu artinya orang yang melakukan aktivitas usaha menulis. Mungkin begitu Mbak Nima? Ya, benar. Okay. Kemarin itu awalnya begini Bunda, jadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang menjadi penulis dan mereka ini lagi mikir gimana sih caranya supaya saya itu tetap produktif menulis, tetapi saya juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah ketika saya menulis begitu. Ada yang bisa memasukkan ke beberapa surat kabar, tapi ada juga yang gimana sih tulisan saya nggak diterima. Nah ini kan
Bunda juga sering memasukkan tulisan-tulisan, puisi-puisi begitu. Jadi begitu Bunda awalnya itu. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, mengapa sekarang ketika kita mau menulis itu kita harus tahu sebabnya kita menulis apa, gitu ya. Kalau misalnya memang kalau kita runut gitu bahwa sebenarnya menulis itu kan perintah loh Mbak Nima, perintah dari Allah. Apa namanya? Dari wahyu yang pertama kali turun, itu yang surat Iqra ya, Al-Alaq itu yang ayat keempat itu, yang terutama yang ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Berarti perintah menulis itu sebenarnya sudah lama. Tapi kadang-kadang kita ini kalau mau mengawali menulis, kalau mau beraktivitas menulis itu rasanya itu berat gitu. Nah, ada juga orang yang menulis itu karena hobi. Jadi dengan menulis itu merasa senang, bahagia. Jadi kalau dia tidak menulis, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Nah, yang ketiga, menulis karena tuntutan. Mahasiswa membuat makalah itu dituntut. Guru untuk kenaikan pangkat, dosen itu tuntutan. Jadi kalau dituntut akan menulis. Nah, yang keempat tadi Mbak Nima yang dibahas untuk usaha. Berarti ada nilai profitnya. Nah, ini istilahnya nanti bisa menyejahterakan gitu ya, menyejahterakan. Sebenarnya menulis tidak hanya dalam bentuk buku, tidak hanya dalam bentuk cerita, menulis yang ringan seperti contoh ya, membuat sinopsis atau membuat resensi itu kalau kita rajin dan sesuai dengan apa yang diminta oleh misalnya majalah, kemudian apa namanya buku. Nah, itu kalau kita berhasil membuat resensi yang baik itu sudah menjadi ladang bagi kita. Nah, cuma kadang-kadang itu dari mana kita mau menulis itu? Dari mana, bagaimana kita menuliskannya supaya bisa diterima. Nah, gitu ya Mbak Nimah ya? Iya. Berarti memang ada beberapa hal yang menjadi latar belakang ini yang harus diperhatikan. Nah, Bunda begini, kan kemarin asal muasal punya ini ya dengan teman-teman itu, kalau misalnya tulisan yang bagus itu tulisan yang bagaimana, sehingga ketika orang membaca itu tidak menimbulkan apa ya pemahaman ganda atau mungkin bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Ini apa ya tergantung apa ya yang membaca atau bagaimana Bunda ini? Ya, baik, ini pengalaman pertama ya saya, karena saya ini juga pertama saya senang nulis, hobi. Tapi lama-lama karena kesibukan itu kadang-kadang menulis saya tinggalkan. Nah, ini jangan ditiru. Suatu saat kalau ada lomba, ini kan juga profit. Kalau ada lomba, baru saya ikuti Mbak Nima. Nah, saya yang paling berkesan dan ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya ketika saya mengikuti lomba menulis cerpen tingkat nasional. Dan itu masuk dalam 25 besar. Dan itu untuk menentukan ranking itu seperti ujian skripsi. Nah, pada waktu saya diuji proses kreatif, itu yang di depan saya itu adalah Profesor Muhaimin Iskandar. Itu adalah ahli tata bahasa, ahli EYD, ahli kosakata. Dan yang kedua Pak Taufik Ismail. Masya Allah. Ketika saya maju, itu langsung saya dimarahi oleh Pak Muhaimin. Begini, Anda itu seorang pendidik, Anda itu yang akan mengajarkan bahasa Indonesia, mengapa harus salah meletakkan tanda baca? Nah, itu yang sekarang menjadi menjadi titik tolak ketika saya mau menulis. Jadi saya harus memperhatikan tanda baca. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar menulis tidak berhenti. Sampai sekarang saya masih belajar. Saya sekolah. Sekolah khusus menulis di Clear. Ya, ada foundernya di situ. Nah, foundernya adalah Pak Dr. Heru Kurniawan. Beliau mengatakan,
salah satu syarat tulisan kita ingin diterima oleh percetakan, oleh majalah, oleh surat kabar, yang diperhatikan pertama kali adalah format tulisan, ejaan, tata bahasa, dan kalimatnya. Konten, isi itu nomor 2. Nah, jadi kalau dilihat penggunaan tanda bacanya bagus, nah itu sudah tidak masuk ke keranjang sampah. Tapi begitu melihat acak-acakan, tulisannya banyak typo ya, kesalahan-kesalahan, itu langsung masuk keranjang sampah. Jadi saya ingat Mbak Nima. Yang terakhir kemarin kan saya masuk 40 besar penulis cerpen juga ya, karena masa pandemi. Kemudian ada lomba menulis cerpen tentang corona. Saya sangat sederhana isinya, tapi susunan saya bagus. Maaf karena saya memang juga mendalami bahasa Indonesia ya. Jadi saya lihat kemarin sekarang sudah dibukukan, alhamdulillah. Jadi sudah dibukukan. Yang tingkat nasional kan Bu ya? Yang tingkat nasional kemarin. Sudah dikirimkan lagi ke saya bukunya. Saya baca, saya begini. Sebenarnya tulisan saya ini sederhana sekali isinya. Tapi karena ya tadi itu tata bahasanya, ejaannya tersusun rapi, kemudian tidak harus mudah dimengerti oleh orang, tapi karena awalnya itu pembaca itu pintar, jangan dikira pembaca itu tidak pintar, pembaca itu sekarang pintar. Ya, jadi intinya yaitu tadi bagaimana cara menyusun kalimat, kemudian meletakkan ejaan, tanda baca, itu yang pertama. Konten, Iya. Saya kemarin waktu membaca puisinya Bu Maulida yang masuk di 28 besar penulis puisi yang Indonesia itu ya. Saya kemarin beberapa kali saya membaca itu selalu menangis begitu Bunda. Kalau dilihat dari bahasanya memang ya itu bahasa keseharian kita, cuman kenapa kok pada saat itu isinya itu benar-benar sampai apa ya masuk ke hati itu. Iya. Orang menulis puisi itu adalah permainan kata, Mbak Nikmah. Jadi, seorang penulis puisi itu harus kaya perbendaharaan kata. Dengan kekayaan perbendaharaan kata, kita akan bisa, karena menulis puisi itu tidak bisa sembarangan kata, bisa masuk ke dalam tulisan kita untuk puisi. Jadi, kita memilih mana yang tepat, belum nanti menggunakan majas, ya itu pasti. Nah, yang kedua, puisi itu lahir dari perenungan, Mbak Nikmah. Jadi harus dari perenungan. Jadi merenung dulu. Ya, Bun. Harus sering merenung. Ya, sering merenung dan ada mood ketika menulis itu. Ya, kadang-kadang kalau saya menulis puisi itu kalau sudah datangnya itu tiba-tiba, Mbak Nikmah. Datangnya itu tiba-tiba. Nah, itu yang harus saya tulis. Jadi ketika misalnya sedang masak itu kadang-kadang muncul ide, dia saya tulis, nanti tulisnya di kertas atau apa, nanti saya kumpulkan. Itu menulis puisi seperti itu. Nah, apalagi yang mau, nah ini terakhir ini mungkin, tulisan saya, Mbak Nikmah, sekarang ini pangsa pasar ya untuk tulisan itu ada pada cerita anak. Iya, Bu. Nulis cerita anak. Saya ini Bu, paling tidak bisa itu kalau saya menulis sekarang. Menulis itu karena tadi ada beberapa hal yang Bunda sampaikan tadi, yang masuk kepada tuntutan Bunda. Jadi saya pernah menulis tesis, menulis skripsi, semuanya karena tuntutan. Jadi bukan karena saya keinginan dan sebagainya. Dulu saya senang Bu, apa-apa gitu ditulis di buku harian, apa-apa ditulis kemana-mana bawa tulisan gitu. Tapi sekarang ternyata, Masya Allah, ternyata mau menulis itu saya harus memulai dari mana? Setiap kali menulis kok salah ya. Ini loh Bu, yang kadang orang kan dari mana sih mulainya menulis itu dari mana begitu Bunda? Ya, terus terang untuk saat-saat ini saya menulis itu karena untuk apa ya, supaya saya tidak melantur. Pikiran saya tidak banyak melantur. Padahal tugas-tugas di kampus juga banyak.
Nah, ini saya gunakan sebagai cara saya untuk refreshing, menyegarkan kembali dengan rutinitas yang seperti itu. Dengan menulis, saya itu malah lebih fresh, Mbak Nima. Jadi saya setiap hari harus menulis. Ini alhamdulillah naskah buku saya, tadi saya katakan tentang cerita Islami, cerita anak Islami itu sudah saya unggah, sudah saya kirimkan ke penerbit Gramedia. Doakan supaya nanti diterima, direview dan bisa dipasarkan. Itu harapan saya. Iya Bunda. Berarti ini masih proses untuk ini ya Bu, review bukunya Bunda. Diredaksi. Sudah diredaksi. Sudah masuk sana. Jadi mudah-mudahan Bunda, saya sudah tidak sabar untuk membaca. Iya. Saya beri judul Maafkan Aku Ibu. Jadi itu ada salah satu di dalam ada 10 naskah cerita itu. Nah, ternyata kalau kita mau membuat cerita itu naskah buku terutama itu tidak sesederhana yang saya bayangkan awalnya, Mbak Nima. Memang harus ada step-step yang harus dilakukan. Harus ada teknik-teknik yang harus dibuat. Jadi seperti itu. Tidak semudah bayangan saya dulu sebelum saya tahu, ternyata seperti ini ya membuat naskah buku cerita itu. Tapi sangat menyenangkan. Nah, ini saya sedang menulis dongeng untuk anak-anak usia dini, Mbak Nima. Doakan ya. Jadi dongeng. Sekali lagi, Mbak Nima, kalau kita mau menulis, terutama menulis cerita, lihat dulu pangsa pasarnya. Dan saat ini yang kekurangan itu adalah cerita anak. Monggo, kita itu semua loh, bisa membuat cerita. Ya, kita angkat kehidupan sehari-hari anak di kelas. Nah, apalagi sekarang Mbak Nima itu di SMA itu banyak sekali sebenarnya yang harus kita angkat. Wah, itu kalau menjadi itu kalau menjadi tulisan yang bagus itu. Cerita anak. Cuman saya mau memulainya ini Bunda, Masya Allah. Nah, berarti nanti harus ada teknik tersendiri bagaimana kita mengawali sebuah tulisan. Ini tidak bisa kita bicarakan hari ini. Karena itu harus ini Mbak Nima panjang. Ya, jadi memperhatikan mau menulis. Saya sendiri ini di rumah, saya ini memberi contoh, menjadi teladan bagi anak saya. Saya tidak menyuruh mereka untuk menulis seperti saya, tidak. Tapi ternyata tidak ada satupun yang mengikuti jejak saya. mereka lebih asik bermain gadget, bermain gawe. Iya Bu. Saya kemarin sempat ini Bu, karena memang ada tuntutan ya untuk menuliskan modul. Saya sebut modul karena memang itu dipakai di sekolah. Tetapi itu juga bisa berlaku untuk umum Bunda. Saya menulis buku yang judulnya Menjadi Penulis Ilmiah, gitu. Oke. Menjadi penulis ilmiah. Di sana itu sebenarnya saya nulis bagaimana sih caranya menulis untuk latar belakang, gimana sih caranya menulis tujuan, ada kajian-kajian kayak gitu Bu. Terus di akhir itu menjadi penulis pemula sebenarnya, bab yang paling akhir itu. Di sana saya tulis bagaimanakah cara memulainya. Ini bagaimanakah cara biar saya bisa menulis? Ya caranya mulai aja, membaca yang banyak sehingga engkau akan menjadi penulis nanti. Karena masing-masing penulis kan punya gaya bahasa yang mungkin berbeda-beda ya Bu. Tapi ternyata kenapa pada saat mau menulis buku yang berikutnya, Masya Allah kenapa saya kok ini sudah lama nggak menulis terus kemudian mau menulis lagi, dari mana ya saya mulainya? Padahal sudah jadi satu buku padahal, tapi ternyata dari mana ya saya mulainya? Ini yang paling sulit Bunda. Nah, ini lagi Bu, kalau misalnya menjadi penulis yang kita akan ada yang sering menulis di pojok opini di masing-masing surat kabar begitu. Ini kan salah satu pojoknya writerpreneur itu. Terus kemudian di media online, di media apa-apa begitu Bunda. Nah, ini kan masing-masing punya selingkung yang berbeda-beda. Jadi kan mungkin Harian Kompas, mungkin Radar, Jawa Pos, ataupun Surya atau apapun yang lainnya ini punya selingkung yang berbeda-beda. Nah, ini kita bisa mengetahui selingkungnya ini dari sisi sebelah mana begitu Bu? Apakah memang kita harus
selalu sering membaca apapun yang diterbitkan oleh mereka, atau mungkin ada tips lainnya begitu? Nah, kalau pengalaman saya selalu membaca kan yang ingin supaya kita masuk di situ. Gitu Mbak Nima. Jadi sering, oh ternyata yang diinginkan seperti ini. Kalau tulisan koran Kompas itu paling sulit. Ya. Itu nomor 1 dalam penilaian dari pusat bahasa dalam rangka apa ya, istilahnya membudayakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Kompas. Jadi Kompas itu kalau kita mau mengirimkan ke sana sama seperti yang saya katakan tadi, yang dilihat pasti urusan ejaan dan tanda baca. Gitu. Saya juga ingat apa yang disampaikan oleh dosen saya dulu. Saya juga dosen saya dulu itu selalu mengirimkan ke Kompas itu kok diterima. Saya tanya, kalau kamu ingin tulisanmu bisa diterima di harian Kompas, 1, harus benar tanda bacanya. Itu tanda baca lagi. Jadi berkali-kali saya temui para ahli itu mengatakan bahwa seperti tadi Pak Marahimin ketika menguji saya langsung ditonjok, ini tata bahasamu sudah benar, tapi ejaan yang kamu gunakan, tanda baca yang kamu gunakan kurang tepat. Nah, misalnya tadi Mbak Nima bicara tentang gaya selingkung ya. Yeah. Dari gaya selingkung bisa kita amati kok. Dengan kita melihat sehari-hari, membaca sehari-hari, nanti akan kita temukan. Kalau misalnya menulis kalau untuk artikel jurnal kan biasanya sudah ada gaya selingkungnya kan ya. Nah itu kita tidak masalah. Tapi nah ini Mbak Nima ya, salah satu contoh yang saya katakan di Gramedia itu, yang di BIP Gramedia itu, yang tadi saya sampaikan bahwa naskah saya yang saya kirim ke Gramedia, itu Gramedia itu punya gaya selingkung sendiri. Nah, untuk gaya selingkung di Gramedia, yang pertama dari plagiasi. Jadi mengapa begitu? Kemarin ketika kita webinar dengan Gramedia, itu salah satu yang tidak disukai oleh penerbit itu plagiasi, karena ada seseorang mengirimkan naskah diaku oleh diri sendiri, padahal itu sudah pernah ditulis oleh orang lain. Yang pertama. Kemudian harus sabar menunggu balasan penerbit. Sabar. Artinya sabar. Yang ketiga, jangan mengirimkan naskah ke lebih dari 1 penerbit. Itu Mbak Nima. Kalau panjenengan punya naskah, ya 1 saja penerbit. Ditunggu sampai sabar. Dan kita harus aktif menanyakan. Jangan pasif. Kita harus aktif. Bagaimanakah perkembangan naskah saya? Apakah saya harus mereview dan seterusnya? Nah, itu. Kemudian, biasanya penerbit-penerbit yang sudah punya kelas itu ya, punya nama, itu meminta akun media sosial kita. Facebook, IG, dan sebagainya, itu menjadi mereka untuk merekam jejak kita. Jangan sampai misalnya kita di dalam cerita itu tema kita tentang kejujuran, tentang bicara sopan santun, kemudian apalagi ya, tidak berbohong. Tapi mereka akan merunut jejak kita lewat media sosial. Nah, ternyata apabila di media sosial kok kita pernah ngomong mencaci, kemudian menghujat, itu sudah langsung blacklist. Hati-hati. Benar-benar kan di ini ya Bu ya? Kan bagaimana ya Allah, sampai ini ya Bu, karena itu adalah penerbit nasional yang nanti juga bisa jadi akan menjadi penerbitnya mendunia karena tulisan-tulisan ini tadi ya Bunda ya?
Masya Allah, Ya, ternyata. betul. Nah, ini tadi Bunda. Jadi tadi saya sebenarnya masih agak kebingungan karena mungkin gaya penulisan untuk yang fiksi dan non fiksi ini kan memang beda ya Bunda. Kan Betul. beda sekali. Ya. Nah, ini kalau misalnya ejaan yang digunakan untuk penulisan yang fiksi dan non fiksi ini salah satu pembedanya ini yang bagaimana Bunda? Ya, sebenarnya tidak ada pembeda Mbak Nima. Tidak ada pembeda. Nah, ya itu kan tadi saya katakan, saya di awal mengirimkan naskah cerpen ke tingkat nasional itu, saya tidak berpikir tentang ejaan, ya pokoknya sudah saya tulis saja. Saya tulis, noh ternyata kok di sana, padahal hanya sebuah cerpen, itu kok juga dinilai ejaannya. Nah, ini yang khusus, yang istilahnya yang ini ya Mbak Nima, yang cerpen yang fiksi, yang punya nilai, yang ada nilai estetikanya, kemudian kalau orang mengatakan bukan pasaran. Nah, kalau misalnya mau sekarang, apalagi kalau sekarang hanya Mbak Nima pasti pernah membaca sastra cyber ya, Iya sastra Bu. cyber. Nah, sekarang yang di medsos itu kalau itu tidak memasalahkan masalah ejaan. Tapi kalau yang dibukukan itu loh, yang dibukukan, yang dicetak oleh penerbit itu baik fiksi maupun non fiksi itu menjadi salah satu untuk bisa diterimanya gitu. Nah, ini pengalaman juga Mbak Nima. Kemarin saya ini kan di kelas saya mengajar mata kuliah menulis puisi. Nah, ini sangat menarik. Ketika saya masuk pertama kali, sesuatu mahasiswa saya langsung saya beri waktu 10 menit untuk menulis puisi. Jadi mereka kaget, mau nulis apa dan sebagainya. Sudah, saya beri trik. Silahkan Anda memejamkan mata 10 menit sampai seperti itu. Kemudian nanti apa yang tergambar ketika Anda merenung itu 10 menit itu tuliskan. Nah, ada yang bisa seperti itu, ada yang tidak bisa. Akhirnya saya cari teknik yang lain. Nah, kemudian di dalam ketika memberikan mata kuliah itu, saya mengharuskan setiap mahasiswa setiap kali pertemuan satu puisi harus tercipta. Nah, itu akhirnya sekali pertemuan mereka punya buku karya-karya mereka. Nah, tiba-tiba ada penerbit yang menawarkan kepada saya untuk membuat antologi puisi. Ya gampang saja, akhirnya mahasiswa, ayo puisimu yang baik-baik, puisimu yang baik-baik, saya seleksi, kemudian saya kirimkan ke penerbit. Tercetak Mbak Nikmah, alhamdulillah. Ya Allah, ternyata ya memang dibilang sulit ya, bagi pemula mungkin sulit, bagi orang yang menganggapnya sulit akan sulit, tetapi ketika kita menggelutinya dengan setiap saat kita mempelajari tentang bagaimana teknik-teknik penulisan begitu, terus kemudian melihat bagaimana tulisan-tulisan orang lain dan seluruh gaya-gaya yang dimiliki oleh orang lain, mungkin ada yang bisa digunakan dengan istilahnya ATM ya Bunda, amati, tiru, modifikasi, biar menghindari Turnitin tadi. Ya, betul. Okay. Kesulitan sekarang itu rata-rata kan memang untuk menghindari plagiasi. Ya ini yang agak mungkin kesulitan. Tetapi dulu waktu saya itu disuruh nulis jurnal ya Bun, karena memang tuntutan juga. Itu salah satu caranya katanya loh Bun. Tapi saya waktu itu mencoba untuk ikuti juga sih. Adalah mengubah susunan katanya, susunan kalimatnya. Benar begitu ya Bun ya? Susunan kalimat, susunan katanya diubah. Ya, itu salah satu cara untuk menghindari plagiasi. Okay. Kalau saya tuh kadang-kadang ngelantur tulisan, kalau nulis artikel itu pendapat saya terus, sampai enggak mengutip. Ini bagaimana kok tulisan saya sendiri? Akhirnya saya cari-cari, malah begitu kalau saya. Oke. Itu Mbak. Jadi memang ini ya Bunda. Terus kemudian kok ini Bun, saya dulu ngira aja kalau misalnya pada saat melakukan penulisan menjadi writer-planner ini, yang teman-teman yang sudah menuliskannya di di Kompas atau di mungkin harian-harian yang akhirnya akan menghasilkan pundi-pundi rupiah,
Saya pikir dulu, oh kontennya seperti apa, nanti yang hari ini lagi viral apa, terus kontennya nanti pasti diperhatikan ini. Saya mikirnya begitu. Ternyata memang ada perubahan bahwa memang konten itu bukan menjadi item utama yang menjadi penilaian begitu ya, Bun. Betul, betul. Konten bukan satu-satunya, bahkan ada yang mengesampingkan. Ya tadi itu Mbak Ni. Yang pertama adalah ejaan, tanda baca, susunan kalimat, dan sebagainya. Jadi memang harus berlatih, dan juga nanti mulai menulis dari sekarang apa yang ingin ditulis dan apa yang menjadi hal-hal. Nah, ini Bunda, lagi kalau misalnya tulisan-tulisan itu haruskah yang kalau misalnya dikirim ke media-media yang cetak seperti Kompas, seperti Surya dan yang lainnya itu, apakah harus hal yang update yang harus dijadikan apa ya bagian dari opini tersebut? Ya tinggal kita mau ngisi di kolom yang mana gitu kan. Kita mau ngisi di kolom yang mana. Kalau berita kan memang harus aktual Mbak Nikmah ya. Ya, kalau berita memang harus aktual, kekinian, dan novelty. Jadi ada apa? Ada ciri khas kebaruannya gitu. Terus ini Bunda, pengalaman Bunda ini untuk menulis yang cerita yang fiksi dengan cerita yang non fiksi yang banyak hal ini tadi yang sudah kita bincang dari awal tadi, kira-kira lebih nyaman menjadi penulis yang fiksi ataukah yang non fiksi Bunda? Kalau saya yang fiksi, saya ini cenderung fiksi gitu. Nah Mbak Nikmah, alhamdulillah ini saya kalau saya hitung dalam masa pandemi ini saya menjadi sangat aktif nulis. Itu buku yang tercetak di kampus itu yang berupa antologi tulisan itu 4 saya sudah 4 masuk. Masya Allah. Jadi ya 4 antologi. Jadi kalau cerita saya itu semi, yang di antologi itu antara yang akademik dan yang fiksi. Nah ini kalau yang artikel saya baru buat 2 ini. Yang artikel yang mau jadi ini, kemarin yang webinar di Malang itu, yang Merdeka Belajar. Nah ini satunya yang mau IAIN Purwakarta ini belum, IAIN Madura belum selesai. Tapi lebih banyak yang fiksi. Saya terus terang, waktu itu saya ketika ada pelatihan menulis di kampus, waktu itu Pak Ainun Naim ya. Jadi Pak Ainun Naim motivator yang sangat hebat, memberikan pada teman-teman dosen untuk selalu menulis. Dan waktu itu saya itu merasa kok saya selama ini tulisan saya hanya berupa fiksi gitu. Terus saya tanya Pak Ainun, kalau saya ini bagaimana, apa saya ini sudah bisa disebut aktif menulis kalau tulisan saya hanya berupa fiksi? Enggak apa-apa Bu, orang menulis itu tidak tergantung iki sing tak tulis fiksi atau non fiksi, tidak. Pokoknya Anda menulis, yaitu kerjakan, menulislah setiap hari. Nah itu jadi tidak tergantung fiksi dan non fiksinya. Itu ya Mbak Nikmah. Terus lagi ini Bunda, kalau tadi Bunda dawuh bahwa hari ini yang banyak dicari adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan cerita anak, begitu ya Bunda? Iya. Okay. Kalau misalnya dilihat dari mohon izin menanyakan ini. Kalau dilihat dari profitnya, lebih besaran mana sih Bun kalau untuk menjadi penulis yang cerita, penulis yang artikel yang ilmiah begitu, atau yang mungkin berita atau mengulas berita atau esai begitu, dari sisi profitnya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya lebih banyak yang mana begitu? Kalau dengar-dengar cerita dari teman-teman yang sudah menulis buku itu ya, buku-buku ilmiah, buku-buku kuliah untuk referensi, itu biasanya mereka justru ketika ke penerbit mencetakkan gitu, kita keluar uang. Nah tapi kalau yang ini, tapi nanti kalau kembali ke kita, tetapi kalau yang lewat penerbit seperti Gramedia, kita hanya dapat reward Mbak Nimah. Nah ini memang ada keunggulan dan ada kelemahannya. Jadi kalau saya mau mengatakan mana yang lebih banyak profitnya, ini saya tidak bisa menyampaikan. Jadi memang ada keunggulan dan ada kelebihannya. Jadi ketika kita di Gramedia, kita hanya istilahnya kepada penerbit besar begitu, kita hanya
masukkan naskah saja, tidak ada istilahnya tidak ada biaya untuk penerbitan itu. Justru nanti kalau buku itu sudah tercetak dan di pasaran ini kita dapat fee, hanya fee. Nah, Ya, tapi benar. kalau yang cetak yang kalau kita mengirimkan ke penerbit dengan kita memberikan biaya cetak dan sebagainya, nah itu penjualannya juga nanti kita. Nah, tapi keuntungannya kalau buku itu laku, keras, kita bisa mencetak lagi. Nah, itu masuk ke kita. Jadi begitu. Jadi kalau yang kita kirim ke penerbit tanpa kita memberikan biaya, itu hanya fee saja, ribet. Tapi kalau yang kita cetak sendiri ke penerbit, nanti kalau bukunya laku habis, kita bisa mencetak sendiri, masuk ke saku kita sendiri. Jadi begitu, Mbak. Iya. Memang ini ya Bun, banyak tempat untuk menyalurkan tulisan kita untuk semakin menjadi manfaat. Dan tadi sesuai dengan yang didawahkan Bunda Maulida bahwa hari ini harus diubah bahwa manusia mati meninggalkan tulisan yang nanti akan terus dikenang. Ada lagi dulu dari Pak Hakim bahwa ketika umur kita tidak bisa menyamai umur dunia maka panjangkanlah dengan tulisan, begitu ya Bunda ya. Oke, betul Ya, itu. luar biasa sekali perbincangan kita di Bincang-Bincang Faidah pada kesempatan hari ini. Mungkin sebelum bincang-bincang Faidah ini diakhiri, ada yang ingin disampaikan oleh Bunda Maulida kepada teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini. Monggo Bunda. Pesan saya untuk yang mau memulai atau yang sudah berjalan, jangan sampai berhenti. Memang banyak sekali godaan ketika kita menulis. Banyak sekali ketika kita mau menulis. Satu, malas. Kalau sudah timbul kemalasan itu tidak akan muncul itu yang namanya tulisan. Hindari malas. Yang kedua, dalam sesibuk apapun, wong kita itu kadang-kadang bisa loh nulis status sampai panjang lebar. Tetapi tulislah itu tidak hanya sekedar status. Kalau memang itu status, buatlah yang bermakna itu sebagai embrio tulisan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, terus belajar tanpa henti. Long life education, terutama dalam penguasaan bahasa Indonesia. Mengenai ejaan, saya kalau menulis buku EBI, buku ejaan bahasa Indonesia, selalu di samping saya. Sudah pernahkah saya menuliskan tanda koma di sini? Sudah pernahkah saya meletakkan tanda petik di sini? Bagaimanakah ketika saya mengutip? Nah, itu Mbak Nikmah dan sebagainya. Yang keempat, dalam menuliskan kata, jangan banyak yang salah. Kita menggunakan kata analisis atau analisa yang benar. Nah itu contoh, menggunakan teknik atau teknik, apotek atau apotek dan sebagainya. Jadi yang seperti itu yang kalau memang kita mau ke penerbit, mau ke majalah, koran dan sebagainya itu sangat diperhatikan oleh redaksi. Insya Allah itu nanti lain kali bisa kita sambung lagi. Bunda, terima kasih untuk ilmunya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Dan mungkin teman-teman yang belum bergabung pada kesempatan hari ini nanti akan bisa menyaksikan di YouTube channel Anfia Official. Dan terima kasih sekali lagi atas rawuhnya di acara Bincang-Bincang Faidah pada kesempatan hari ini ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara Bincang-Bincang Faidah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah apa yang kita bincang pada hari ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.